Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rami dari SMK Abdurrahman kelas 12 TF2. Saya ingin menjelaskan materi tentang yang pertama timbangan obat, yang kedua cara menimbang, yang ketiga alat-alat ukur volume, dan yang keempat alat-alat racikan dan alat gelas lainnya. Poin pertama yaitu tentang timbangan obat. Timbangan obat terbagi dengan 3, yaitu pertama timbangan gram kasar, yang kedua timbangan miligram, dan yang ketiga timbangan gram halus. Poin kedua yaitu yang pertama kita periksa dulu apakah semua komponen timbangan raca sesuai pada tempatnya. Dengan yang kedua kita periksa dulu kedudukan timbangan sesuai atau sejajar. Dan yang ketiga, sekali lagi kita periksa dulu apakah pisau tengah atau pisau pusat sudah tepat atau belum. Yang keempat, setelah itu baru kita letakkan kertas perkamen di atas 2 piring timbangan. Dan yang kelima, baru kita menimbang bahan-bahan. Dan poin ketiga yaitu alat atau ukuran volume. Yang pertama itu ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur cairan yang akan dibuat. Dan yang kedua itu gelas piala atau beker gelas, yaitu digunakan untuk melarutkan bahan dengan diaduk mengaduk dengan dari kaca. Dan yang ketiga yaitu Erlenmeyer Meyer. Erlenmeyer Meyer digunakan untuk melarutkan bahan dengan menggoyanginya atau mengocokkannya dengan pelan. Dan poin yang keempat yaitu alat-alat peracikan dan alat gelas lainnya. Yang pertama itu ada lumpang atau alu. Lumpang atau alu digunakan untuk menghaluskan dan mencampurkan bahan-bahan. Dan yang kedua itu sendok. Sendok dapat digunakan untuk mengambil bahan atau bahan cairan. Dan yang ketiga yaitu sudip. Sudip dipakai untuk menyatukan atau membersihkan serbuk atau salep. Dan yang keempat yaitu cawan penguat, yaitu digunakan untuk menimbang. Dan yang kelima itu ada gelas arloji, digunakan untuk menimbang bahan yang mudah menguap. Dan yang keenam itu ada infus, yaitu untuk membuat larutan infus. Dan yang ketujuh yaitu adalah papan pil, digunakan itu untuk mengulung pil, memotong pil, kemudian dibulatkan dengan pembulatan pil. Dan yang ke-9 itu ada pengayakan alat, yang dipakai untuk mengayak bahan sesuai dengan derajat kehalusan serbuk. Dan yang ke-9 yaitu corong, dipakai untuk menyaring dengan meletakkan kertas saringan di atas corong. Dan yang ke-10 itu batang pengaduk, digunakan untuk mengaduk cairan. Dan yang kelima yaitu perjalanan obat dalam tubuh. Perjalanan obat dalam tubuh terbagi dengan 5, yaitu pertama, proses pemberian obat dapat dilakukan dengan cara oral, topikal, dan inhalasi. Dan yang kedua itu distribusi zat obat diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan yang ketiga yaitu disenteraksi, proses hancurnya obat di dalam lambung. Dan yang keempat yaitu proses metabolisme, pertemuan zat obat dengan zat kekebalan tubuh. Di sini zat racun obat akan dilumpuhkan, sedangkan zat obat yang bermanfaat akan diolah sehingga dapat berkhasiat sebagai obat. Dan yang kelima yaitu ekskresi, proses pembuangan zat obat yang tidak diserapkan oleh tubuh, biasanya melalui air kencing, kotoran kering, pernafasan, air susu ibu, dan air liur.